Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Hai, dan banyak karakter menarik dari serial Avatar The Legend of Aang. Salah satunya adalah pedagang kubis. Pastinya penggemar Avatar sejati mengetahui karakter yang satu ini. Dan kali ini kami akan membahas kisah hidup dari pedagang kubis. Seperti apa? Langsung saja. Pedagang kubis adalah seorang pengusaha dari kerajaan bumi dan pendiri dari Cabbage Corporation. Awalnya dia adalah seorang penjual biasa yang berspesialisasi dalam menjual kubis. Dia terus-menerus alami kemalangan selama bisnisnya karena kubisnya terus-menerus dihancurkan atau dirusak saat bertemu dengan tim Avatar dan musuh-musuh mereka. Terinspirasi oleh sebuah insiden di Earthen Fire Refinery, pedagang kubis akhirnya mendirikan Cabbage Corporation, sebuah perusahaan yang memproduksi mobil maupun teknologi lainnya. Pedagang kubis melakukan perjalanan ke berbagai lokasi di kerajaan bumi dalam pekerjaannya, menjual kubis dari gerobak yang berulang kali dihancurkan, dan dia akan berteriak, "Kubisku." Saat dia berpergian secara luas, pedagang ini dapat mengumpulkan berbagai resep yang berkaitan dengan kubis. Ketika pedagang kubis mencoba memasuki Omashu, gerobaknya dihancurkan oleh pasukan penjaga yang terlalu bersemangat. Dia kemudian mendapatkan gerobak baru yang diisi dengan lebih banyak kubis. Hanya saja, gerobak itu dihancurkan lagi oleh Avatar dan teman-temannya ketika mereka mengendarai sistem pengiriman Omashu. Setelah itu, dia meminta mereka untuk dipenggal. Katanya, satu untuk setiap kepala kubis selama persidangan. Tetapi Raja Bumi malah mengadakan pesta dengan tim Avatar yang membuat pedagang terkejut sekaligus kesal. Gerobaknya dihancurkan untuk ketiga kalinya dan terakhir kalinya di Omashu oleh Raja Bumi dan Aang saat mereka mengendarai sistem pengiriman lagi. Di dermaga yang kumuh, gerobaknya dihancurkan oleh Aang ketika dia mengemudikan gerobak tersebut saat dikejar oleh bajak laut, menyebabkan dia berteriak bahwa dermaga itu lebih buruk dari Omashu dan pergi dengan perasaan sedih. Pedagang kubis itu termasuk di antara para pengungsi yang menunggu di Full Moon Bay untuk menaiki kapal feri ke Ba Sing Se. Sementara menunggu, petugas paspor feri mengatakan kepada pedagang kubis bahwa dia tidak dapat membawa kubisnya karena risiko serangan siput kubis. Pedagang kubis itu putus asa, mengira tidak mungkin ada siput kubis di kubisnya. Namun petugas memerintahkan gerobaknya untuk dihancurkan oleh beruang platypus atas teriakan pedagang. Namun kecurigaannya terbukti benar ketika ditemukan siput kubis di antara kubis. Pedagang kubis sangat trauma dengan pengalaman ini dan harus dibawa pergi oleh petugas keamanan. Di Ba Sing Se, seorang rabaro yang melarikan diri memakan kubisnya, yang dia tanggapi dengan putus asa dengan mengatakan, "Kubisku, oh lupakan saja," dan berjalan pergi untuk terisak-isak atas semua kesulitannya. Akhirnya, pedagang kubis bertemu Pu On Tim, seorang penulis drama kerajaan bumi yang terkenal selama perjalanannya. Saat Pu On Tim sedang menulis drama tentang Avatar Aang, pada saat itu, pedagang kubis memberikan informasi tentang tim Avatar kepada penulis naskah dengan menceritakan banyak pertemuan mereka. Karena pengetahuan pedagang yang cukup tentang topik tersebut, Pu On Tim kemudian menyebut dia sebagai pedagang kubis yang sangat berpengetahuan, sebagai salah satu sumber informasi untuk permainannya. Setelah perang 100 tahun berakhir, pedagang kubis memulai sebuah restoran kecil yang diberi nama Cabbage Delicacies Bistro yang berlokasi
di dekat kota Kranevish. Pedagang kubis percaya bahwa restoran akan menjadi tempat yang lebih aman untuk menyimpan kubis kesayangannya daripada gerobak. Ketika avatar Aang mengunjungi pedagang kubis, dia sering mengenalinya dan mengambil sikap untuk melindungi kubisnya, menyatakan bahwa hal-hal buruk selalu terjadi pada kubisnya ketika sang avatar ada. Terlepas dari itu, karena bisnisnya lambat, dia mengizinkan Aang dan Pendeta Udara untuk tinggal di restorannya dan bahkan makan makanan mereka sendiri. Meskipun hanya dengan syarat mereka setidaknya memesan satu hidangan. Dia kemudian menyiapkan hidangan khasnya untuk mereka, yaitu kue kubis. Dan beberapa saat kemudian, gempa bumi melanda kubisnya. Saat Jenderal Besi Tua bersiap untuk menyerang desa di sekitar pemurnian kebakaran tanah, penduduk desa perlu mengungsi. Pedagang kubis menjadi salah satunya. Dia dipaksa oleh Katara untuk meninggalkan restorannya. Dia sekali lagi menangis, meratapi kehilangan kubisnya. Katara berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa mereka akan memberinya kubis-kubis baru. Pedagang kubis tersebut menyatakan bahwa kubis itu tidaklah sama. Namun sambil terisak-isak, dia tiba-tiba melihat Satoru mengendarai forkliftnya. Dan dengan tatapan penuh inspirasi di matanya, dia berseru betapa mesin itu luar biasa. Setelah pertempuran antara avatar Aang dan roh kuno berakhir, pedagang kubis mendekati Satoru dan bertanya apakah dialah yang membuat forklift. Pertemuan ini pada akhirnya akan membuat pedagang kubis mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari penjualan produksi kubisnya. Dan kemudian, dia mendirikan perusahaan otomotif yang diberi nama Cabbage Corporation yang berorientasi pada pembuatan mobil. Putranya yang bernama Lau Ganlan kemudian mengambil alih kepemilikannya atas Cabbage Corporation. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.